Jika hidup tak seindah harapan, jangan berputus asa. Karena bisa jadi, yang paling indah belum datang. Dan ia tak berada di bumi, tapi di tempat yang lebih tinggi, di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum sampai ke kesimpulan itu, mari kita berjalan mundur sejenak. Melihat lagi bagaimana hidup ini bermula. Dan mengapa harapan seringkali tak bertemu dengan kenyataan. Setiap manusia lahir ke dunia dengan tangan kosong, tapi dengan segunung keinginan yang tumbuh seiring waktu. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi, untuk punya cita-cita, untuk punya impian, untuk meraih sesuatu yang disebut bahagia. Kita tumbuh dengan gambaran bahwa hidup ini akan jadi indah. Asalkan kita cukup rajin, cukup sabar, cukup kuat. Seolah-olah dunia ini adalah tempat yang penuh logika timbal balik. Kalau kamu berbuat baik, maka yang datang juga harus baik. Tapi cepat atau lambat, kenyataan mematahkan semua itu. Ada yang sudah bekerja keras, tapi tak kunjung berhasil. Ada yang menjaga sholat, menjaga lisannya, menjaga hati. Tapi tetap diuji dengan kesepian, kemiskinan, atau kehilangan. Dan di sanalah luka pertama lahir. Luka yang tidak tampak di kulit, tapi terasa dalam. Luka karena harapan yang tak pernah tiba. Dan dari luka itu, mulai tumbuh tanya. Kenapa hidupku begini? Kenapa aku tidak seperti mereka? Terkadang, kita tidak iri pada apa yang orang lain miliki. Kita hanya sedih karena merasa tidak diberi hal yang sama. Kita tidak serakah. Kita hanya ingin sedikit bahagia. Tapi mengapa rasanya begitu sulit? Banyak orang menyembunyikan luka ini di balik senyuman. Mereka tersenyum, tapi dalam hati menjerit. Mereka terlihat kuat, tapi di dalam sangat rapuh. Di malam hari, saat semua orang tertidur, mereka bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan begini?" Dan ini bukan cerita satu dua orang. Ini adalah cerita umum, cerita semua jiwa. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah merasa kecewa. Bahkan para nabi pun diuji dengan kesedihan. Nabi Yakub menangis hingga matanya memutih karena kehilangan. Nabi Muhammad dilempari batu saat berdakwah, dan tetap bersabar. Padahal, mereka adalah hamba pilihan. Lalu bagaimana dengan kita, yang tidak sebaik mereka, tidak sekuat mereka? Maka wajar jika dalam hidup ini, kita kadang merasa gagal, merasa kosong, merasa sendiri. Tapi yang tak boleh adalah berputus asa. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat ini bukan hanya bicara tentang dosa, tapi juga tentang harapan. Bahwa sekalipun manusia berada di titik paling rendah, di dasar kehidupan yang paling gelap, masih ada jalan untuk kembali. Masih ada cahaya, asalkan ia tetap yakin pada Tuhannya. Masalahnya adalah, manusia cenderung menakar harapan dari hasil duniawi. Padahal hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang menemukan makna dari segala yang terjadi. Bayangkan seseorang yang sedang berada di dalam ruangan yang gelap. Jika ia menatap sekeliling, semuanya tampak menakutkan. Tapi ketika ia menyalakan cahaya, ia menyadari bahwa kegelapan itu hanyalah ruang yang menunggu terang. Begitulah hidup. Kesedihan tidak selalu berarti keburukan. Kehilangan tidak selalu tanda kegagalan. Kadang Allah memadamkan satu lampu, agar kita mau berjalan menuju cahaya yang lebih besar. Namun seringkali, kita terlalu sibuk bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Sampai lupa bertanya, apa yang ingin Allah ajarkan dari ini semua? Dalam kesedihan, ada pelajaran yang tak bisa dibeli. Dalam kegagalan, ada bentuk cinta Allah yang tersembunyi. Dan dalam ketidakpastian, ada ruang untuk iman tumbuh. Karena hidup bukan sekadar tempat menumpuk prestasi dunia. Hidup adalah tempat menumbuhkan kesadaran bahwa kita hanya singgah, bukan tinggal. Kita hanya menumpang, bukan memiliki.
Dan setiap kejadian yang menyakitkan adalah pengingat bahwa dunia bukan tempat akhir. Tapi sebelum sampai ke pemahaman itu, jiwa harus melewati satu fase penting, fase konflik batin. Fase di mana semua nilai yang kita pegang mulai diuji. Fase ketika kebaikan tidak selalu dibalas baik, ketulusan tidak selalu dihargai, dan sabar terasa terlalu lama. Itulah yang akan kita telusuri di episode berikutnya. Karena di sanalah awal dari perubahan. Bukan pada dunia, tapi pada cara kita memandangnya. Dan di sanalah awal dari perubahan. Bukan pada dunia, tapi pada cara kita memandangnya. Namun untuk bisa sampai ke titik itu, manusia harus melewati sebuah terowongan batin yang gelap. Sebuah fase di mana pertanyaan-pertanyaan lama kembali muncul, tapi kali ini dengan lebih menusuk. Mengapa aku yang diuji? Mengapa orang jahat tampak lebih bahagia? Apakah Allah benar-benar mendengar? Itulah fase konflik awal, bukan konflik fisik, tapi konflik dalam jiwa. Sebuah kegoncangan batin antara iman dan perasaan. Antara ajaran yang kita tahu benar, dan kenyataan hidup yang tak sejalan. Bayangkan seseorang yang selama ini selalu mencoba hidup baik. Ia menjaga lisannya. Ia berusaha tidak menyakiti. Ia ikhlas menolong orang. Ia tidak mengeluh. Tapi hari-harinya justru dipenuhi ujian. Pekerjaan tak kunjung stabil, keluarga tak harmonis, dan yang paling menyakitkan, perasaan seperti ditinggalkan oleh dunia. Sementara di sisi lain, ia melihat orang-orang yang seakan tak peduli pada nilai kebaikan, justru mendapatkan kemudahan. Yang curang, naik pangkat. Yang kasar, justru disukai. Yang menipu, malah kaya. Dan batin pun mulai goyah. Ya Allah, apakah semua ini sia-sia? Itu adalah suara hati yang tak lagi sekadar bingung, tapi mulai lelah. Lelah menjaga keikhlasan saat balasannya bukan penghargaan, melainkan pengabaian. Lelah bersabar, tapi hasilnya justru seakan menjauh. Lelah percaya pada takdir, tapi hati terus disayat kenyataan. Dan saat itulah, setan mulai membisik lebih keras dari biasanya. Dengan kalimat-kalimat licik yang terdengar logis. Untuk apa kau terus bersabar? Tuhanmu tak adil. Lihatlah sekelilingmu. Kalau kau menyerah sedikit saja, hidupmu akan lebih ringan. Begitulah cara kegelapan menyelinap, bukan lewat peristiwa besar, tapi lewat kelelahan batin yang dibiarkan tumbuh tanpa ditenangkan. Lewat rasa kecewa yang tak diberi tempat untuk bicara. Lewat air mata yang dipendam terlalu lama. Padahal, yang dibutuhkan jiwa saat itu bukan jawaban logis, tapi pelukan dari rasa yakin. Pelukan dari kesadaran bahwa Allah tak pernah tidur. Bahwa tidak semua balasan harus datang cepat. Bahwa di balik semua ini, ada rencana yang belum selesai disingkap. Namun, keyakinan semacam itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari perjalanan panjang batin yang memaksa seseorang untuk terus memilih. Akan tetap percaya, atau mulai menyerah? Itulah konflik sejati manusia. Bukan soal hidupnya sulit atau mudah, tapi bagaimana ia bersikap ketika yang ia yakini tidak kunjung terbukti di depan mata. Di saat seperti itu, kadang manusia mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal tidak ada yang lebih melelahkan dari membandingkan hidup yang utuh, hanya dari potongan cerita. Kita melihat senyuman orang lain, tapi tidak tahu tangisan yang mereka sembunyikan. Kita melihat kemewahan orang lain, tapi tak tahu kegelisahan yang mereka tanggung. Kita melihat keberhasilan mereka, tapi tak tahu harga yang mereka bayar. Hidup bukan perlombaan, dan bukan juga panggung pertunjukan. Ia adalah jalan masing-masing. Jalan yang penuh misteri, penuh tantangan, dan penuh rahmat yang disembunyikan. Namun dalam masa konflik batin itu, manusia jarang ingat akan hal-hal itu. Yang ia rasakan hanya satu, gelap. Dan dalam gelap itu, suara batin mulai menggema. Apakah Allah tahu aku lelah? Jawabannya adalah, ya. Allah Maha mengetahui. Tapi terkadang, kelelahan itu adalah bagian dari rencananya. Agar manusia berhenti bersandar pada dunia, dan mulai bersandar padanya.
Karena selama seseorang merasa kuat sendiri, selama itu pula ia akan tertipu oleh harapannya sendiri. Tapi saat ia jatuh, saat semuanya runtuh, barulah ia benar-benar tahu bahwa satu-satunya yang tak pernah runtuh adalah sandaran kepada Allah. Konflik ini tidak selesai dalam sehari. Ia datang dalam bentuk gelombang, naik turun, pasang surut. Kadang hari ini semangat, besok ingin menyerah. Kadang pagi kuat, sore sudah menangis. Tapi justru disitulah prosesnya. Dalam kegoncangan itulah iman mulai dipertajam. Bukan untuk membuat hidup lebih mudah, tapi untuk membuat hati lebih kuat. Dan seiring waktu, ketika seseorang mulai belajar menerima bahwa hidup ini tidak akan selalu sejalan dengan harapan, maka muncullah satu kebijaksanaan kecil di dalam hati, bahwa barangkali bukan dunia yang harus berubah, tapi cara memandangnya yang harus diperbaiki. Dan inilah yang menjadi gerbang menuju fase berikutnya. Fase di mana konflik bukan lagi tentang rasa kecewa, tapi tentang bagaimana merespons kekecewaan itu dengan hati yang matang. Bukan lagi bertanya, kenapa ini menimpa aku? Tapi mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini semua? Sebuah fase di mana luka tidak lagi dianggap sebagai hukuman, tapi sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ketika hati mulai belajar berdamai, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena ia tahu bahwa Allah tak pernah meninggalkan. Dan memang, Allah tak pernah meninggalkan. Yang sering terjadi justru kita yang tak tahu cara kembali. Bukan karena Allah terlalu jauh, tapi karena kita terlalu sibuk mencari di luar, padahal yang perlu kita lakukan hanyalah diam dan kembali menengok ke dalam. Disinilah awal dari pengembangan konflik. Bukan lagi soal kecewa dengan dunia, tapi berhadapan dengan pilihan. Apakah kita mau belajar menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan? Atau terus melawan takdir dengan luka yang belum sembuh? Perjalanan batin seseorang yang sedang terluka seringkali seperti berjalan di padang yang tandus. Panasnya bukan dari matahari, tapi dari rasa kecewa yang terus membakar dada. Langkahnya berat bukan karena medan, tapi karena hati yang dipenuhi tanya. Ia tidak sedang melawan siapa-siapa, tapi justru sedang berjuang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Saat seperti itu, banyak orang mulai menyalahkan masa lalu, menyalahkan keputusan-keputusan lama, menyalahkan diri sendiri karena tak cukup cerdas, tak cukup tegas, atau terlalu baik hati. Lalu menyalahkan takdir karena merasa tidak adil. Padahal semua yang telah terjadi bukan untuk dihukum, tapi untuk dipahami. Allah tidak menciptakan luka agar kita hancur, tapi agar kita berhenti mengandalkan sesuatu yang rapuh. Dunia, manusia, bahkan diri kita sendiri. Mulailah muncul pertanyaan baru. Apakah aku selama ini terlalu berharap pada selain Allah? Apakah aku mencari bahagia dari hal yang seharusnya tidak kujadikan sumber utama kebahagiaan? Pertanyaan-pertanyaan ini menyakitkan. Tapi dari sinilah arah perjalanan mulai berubah. Perlahan, seseorang belajar untuk menurunkan ekspektasi pada dunia, dan mulai mengalihkan fokusnya kepada sesuatu yang lebih tinggi. Dulu ia berharap orang akan membalas kebaikannya. Sekarang ia sadar bahwa balasan dari manusia bukan tujuan. Dulu ia ingin semua berjalan sesuai rencana. Sekarang ia tahu bahwa yang lebih penting dari rencana adalah ridha Allah. Namun di saat yang sama, godaan untuk menyerah belum sepenuhnya pergi. Ada hari-hari di mana iman terasa kuat, dan ada malam-malam di mana keraguan datang seperti badai. Bahkan setelah seseorang bertekad ingin ikhlas, ingin sabar, ingin pasrah, masih saja ada perasaan yang menjerit. Tapi kenapa tetap sakit? Dan jawabannya mungkin adalah, karena luka itu bagian dari proses. Sama seperti luka fisik yang tidak langsung sembuh. Luka batin pun butuh waktu, butuh perawatan, dan butuh keyakinan. Namun Allah itu maha baik. Ia tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendirian. Terkadang bantuannya datang dari tempat yang tidak disangka. Sebuah ayat yang terlintas saat membuka mushaf, sebuah ceramah singkat yang muncul entah dari mana, sebuah nasihat teman yang terasa menyentuh, atau bahkan hanya sebaris kalimat sederhana yang menggetarkan hati. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih,
Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini bukan sekadar motivasi. Ia adalah janji. Janji yang pernah diucapkan Nabi Muhammad saat bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar, dikejar oleh musuh, nyawa di ujung tombak. Namun di tengah ketakutan itu, Rasulullah berkata dengan yakin, "Jangan takut. Allah bersama kita." Dan seharusnya kita pun belajar untuk mengucapkan hal yang sama. Saat hidup tidak seindah harapan. Saat semua tampak menjauh, dan doa-doa seolah tak terdengar. Seseorang yang mulai memahami ini akan merasakan sebuah perubahan. Bukan pada masalahnya, tapi pada cara ia menyikapi masalah itu. Dulu ia memandang musibah sebagai azab. Sekarang ia melihatnya sebagai panggilan untuk kembali. Dulu ia merasa kecewa karena rencana hidupnya gagal. Sekarang ia mulai percaya bahwa mungkin rencana Allah jauh lebih baik. Lebih sulit, ya, tapi lebih sempurna. Hidup ini, dalam semua kompleksitas dan ketidakpastiannya, bukan tempat untuk mencari kenyamanan abadi, tapi tempat untuk belajar dan diuji. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan. Dan seseorang yang menyadari ini akan menemukan satu hal, bahwa meski jalan hidup tidak berubah, tapi dadanya menjadi lebih lapang. Bahwa meski ia masih dalam ujian, tapi hatinya tidak lagi merasa sendiri. Inilah rahasia yang banyak orang cari-cari tapi tidak menemukannya. Ketika seseorang berhenti mengukur nilai hidupnya dari hasil, dan mulai menilainya dari kedekatan dengan Allah, maka apapun yang terjadi, akan terasa cukup. Bahkan kegagalan pun bisa jadi anugerah. Bahkan kekecewaan pun bisa jadi penghapus dosa. Bahkan tangisan malam hari, bisa jadi gerbang menuju ketenangan yang hakiki. Dan di titik inilah, seseorang mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Bahwa mungkin selama ini, hidup memang tidak seindah harapan, tapi ia selalu cukup indah, jika kita tahu cara melihatnya dari sisi Allah. Itulah yang akan membawa kita ke akhir perjalanan ini. Sebuah akhir yang bukan sekadar penutup, tapi awal dari hidup yang baru. Hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh ekspektasi dunia, tapi oleh cinta dan kepercayaan kepada Sang Maha Pemilik segala. Dan kita pun menyadari, bahwa mungkin selama ini, hidup memang tidak seindah harapan, tapi ia selalu cukup indah, jika kita tahu cara melihatnya dari sisi Allah. Namun apakah cukup hanya menyadari? Bukankah manusia seringkali kembali lupa, kembali terjatuh, dan kembali menaruh harapan pada dunia, yang dulu sudah mengecewakan? Disinilah pentingnya penutup yang bukan sekadar akhir, tapi juga awal dari sebuah sikap hidup yang baru. Bukan hidup tanpa ujian, tapi hidup dengan cara pandang yang lebih matang. Seseorang yang telah sampai di tahap ini tidak serta-merta menjadi sempurna. Ia tetap bisa menangis di malam hari, tetap bisa goyah, tetap bisa merasa lelah. Tapi yang berubah adalah arah sandarannya. Dulu ia bersandar pada kekuatan diri sendiri. Sekarang ia menyandarkan segalanya pada Yang Maha Kuat. Ia mulai mengerti bahwa bahagia sejati bukan ketika semua berjalan sesuai rencana, tapi ketika hati tenang menerima apapun rencana Allah. Karena jika semua terjadi sesuai keinginan, bisa jadi kita justru jauh dari pelajaran. Tapi saat hidup berbelok, seringkali justru disitulah letak rahmatnya. Dalam Islam, tidak ada yang sia-sia. Setiap air mata yang jatuh di jalan sabar akan dibalas dengan limpahan pahala. Setiap rasa sakit yang dipikul dengan ikhlas menjadi penebus dosa. Bahkan diam yang ditahan saat ingin mengeluh pun, dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah. Maka ketika hidup tak seindah harapan, yang paling utama bukan bertanya, kenapa? Tapi bertanya, bagaimana aku bisa merespon ini dengan benar? Karena dalam setiap kondisi hidup, senang ataupun sedih, ada dua pilihan. Menjadi hamba yang bersyukur, atau menjadi hamba yang lalai. Dan bersyukur bukan hanya saat tertawa. Kadang justru rasa syukur yang paling tulus muncul dari air mata. Pernahkah kita melihat orang yang justru lebih dekat kepada Allah setelah musibah? Pernahkah kita mendengar cerita seseorang yang menemukan makna hidup setelah kehilangan? Pernahkah kita melihat wajah-wajah yang tenang, meskipun mereka tidak punya apa-apa di dunia? Itulah tanda bahwa hidup bukan soal apa yang kita miliki,
tapi apa yang kita percayai. Dan bagi orang beriman, percaya kepada Allah adalah satu-satunya kekuatan sejati. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajab, menakjubkan, urusan orang mukmin. Segala urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika mendapat musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Inilah kunci hidup yang tidak goyah meski harapan tak terwujud. Bukan karena ia tidak punya keinginan, tapi karena ia tahu bahwa kehendak Allah selalu lebih indah daripada keinginannya. Maka perlahan-lahan, seseorang mulai menata ulang kehidupannya. Ia tak lagi menggantungkan bahagia pada pencapaian dunia. Ia mulai mencari bahagia di dalam sujudnya. Ia mulai merasakan tenang di dalam istighfarnya. Ia mulai merindukan Allah lebih dari merindukan siapapun di dunia. Bahkan saat dunia mengecewakan, ia tak merasa kehilangan arah. Karena kini ia paham bahwa dunia memang bukan rumahnya yang sejati. Dunia ini hanya tempat singgah, tempat belajar, tempat diuji, tempat menanam. Rumah yang sebenarnya adalah akhirat. Dan semua rasa sakit yang ia alami di dunia hanya akan membuat ia pulang dengan lebih banyak bekal dan lebih dalam kerinduan. Dan mungkin, itulah alasan kenapa harapannya di dunia tidak semua dikabulkan. Karena Allah sedang melindunginya dari jebakan dunia. Karena Allah ingin ia pulang kepadanya dalam keadaan bersih, bukan penuh dengan ambisi dunia yang melalaikan. Akhirnya, ia mulai menerima bahwa hidup ini memang tidak sempurna, tapi cukup indah untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Sempurna. Dan saat seseorang sudah bisa berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolongku, meski dunia tidak memihakku," disitulah hidupnya benar-benar dimuliakan. Ia bukan lagi sekadar hidup, tapi hidup dengan tujuan. Hidup dengan hati yang kuat. Hidup dengan iman yang terus bertumbuh. Dan siapapun yang sampai pada tahap ini akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan. Karena ia tahu bahwa hidup tidak harus sesuai harapan, asal ia tetap dalam genggaman rahmat Allah. Maka saat ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan ketika hidup tak seindah harapan? Jawabannya adalah, kembali kepada Allah. Karena hanya Dia yang tahu bagaimana mengubah luka menjadi cahaya, dan kecewa menjadi jalan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.